Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan pagi ini Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini memiliki materi yaitu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Silahkan disimak baik-baik. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti kita akan diskusi bersama untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang ditemukan dalam video pembelajaran tersebut. Bab 4. Konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. 2. Mendeskripsikan konflik, kekerasan, dan perdamaian. 3. Mengidentifikasikan pemetaan konflik. 4. Mendeskripsikan akar masalah dan sebab-sebab terjadi konflik. 5. Mendeskripsikan resolusi konflik. 6. Memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Peta konsep. 1. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. 2. Konflik, kekerasan, dan perdamaian. 3. Pemetaan konflik. 4. Akar masalah dan sebab-sebab terjadi konflik. 5. Resolusi konflik. 6. Peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. A. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. 1. Primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. 2. Etnosentrisme. Etnosentrime adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Politik aliran, sektarian. Pengaruh lain dari kemajemukan masyarakat adalah terjadinya politik sektarian atau politik aliran. Politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa ormas baik formal maupun informal. B. Konflik, kekerasan, dan perdamaian. Konflik. Konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Teori-teori tentang kekerasan. Teori faktor individual. Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Teori faktor kelompok. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. Konflik rumah tangga antara suami dan istri dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif, kehilangan rasa memiliki, yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Perdamaian. Mengutamakan dialog di antara dua pihak yang berkonflik diharapkan akan menemukan pemecahan masalah sehingga tercipta perdamaian. C. Pemetaan konflik. Simon Fisher. Pemetaan konflik menurut Simon Fisher meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagi pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Bentuk-bentuk konflik. 2 bentuk konflik menurut Louis A. Kosser. 1. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. 2. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Buruh menyalurkan aspirasinya dalam menuntut kenaikan upah melalui demonstrasi. Hal ini merupakan salah satu konflik realistis antara buruh dengan pemilik perusahaan. Pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik menurut Surjono Sukanto
Konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan-perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Misalnya konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Konflik internasional. Umumnya, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Umumnya, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Wilayah perbatasan laut rawan terjadi konflik internasional. Misalnya pencurian ikan dan pelanggaran wilayah oleh warga negara asing. Sehingga membutuhkan penjagaan dan pengawasan ekstra. Pihak-pihak yang berkonflik menurut Ursula Leher. Konflik dengan orang tua sendiri. Konflik ini muncul karena adanya ketidakserasian antara perilaku anak dan harapan orang tua. Konflik dengan anak-anak sendiri. Konflik ini terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Konflik dengan keluarga. Konflik ini dapat terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Konflik dengan orang lain. Konflik jenis ini timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, seperti dengan tetangga atau teman kerja. Konflik dengan suami atau istri. Konflik ini umumnya timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan. Konflik dengan teman sekolah. Konflik di sekolah dapat berupa konflik akibat tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak lulus ujian, konflik hubungan antara guru dan murid, serta teman sekolah. Konflik dalam pemilihan pekerjaan. Konflik dalam pekerjaan dapat berupa konflik yang timbul dari pekerjaan itu sendiri, seperti pekerjaan yang membosankan atau terlalu berat. Konflik agama. Konflik ini umumnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat dan tujuan hidup, aturan dan perilaku yang bertentangan dengan agama. Konflik pribadi. Konflik ini dapat timbul karena minat yang berlawanan. Tidak ada keuletan. Tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri. Serta tidak adanya semangat hidup. Salah satu bentuk konflik di sekolah adalah perundungan. Perundungan, bullying, merupakan ancaman terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Dinamika konflik. Tahapan-tahapan dinamika konflik. 1. Prakonflik. 2. Konfrontasi. 3. Krisis. 4. Pasca konflik. D. Akar masalah dan sebab-sebab terjadi konflik. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan antar individu. 2. Perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perbedaan sosial. Dampak sebuah konflik. Dampak positif sebuah konflik. 1. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. 2. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. 3. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 4. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. 5. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama. 6. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. 7. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru. Resolusi konflik. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, violence. 3 syarat konflik agar tidak berakhir dengan kekerasan. 1. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. 2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. 3. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Macam-macam bentuk pengendalian konflik sosial. Konsiliasi. Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi. Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
Arbitrase. Arbitrase atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Transformasi konflik. Transformasi konflik, konflik transformation, adalah proses menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber, dan dampak negatif dari konflik. Seorang pasukan perdamaian dari Indonesia sedang memberikan pelajaran tentang belajar yang menyenangkan kepada masyarakat Tobankulu, Afrika Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan kerjasama militer sipil yang dilakukan seminggu sekali. F. Peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Salah satu bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediator. 5 syarat seseorang menjadi mediator. 1. Adil dan bertanggung jawab. 2. Mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 3. Memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat. 4. Memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. 5. Memfokuskan diri pada persoalan, bukan kesalahan. Saudara, karena sering dibully, seorang siswa madrasah di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat membakar sekolahnya. Hal ini diduga dipicu oleh kejengkelannya pada teman-temannya. Pembakaran sekolah yang dilakukan oleh salah seorang siswi terjadi Minggu malam kemarin. Proses belajar mengajar sempat terganggu karena 2 ruang kelas yang terbakar tidak bisa digunakan. Sempat akan ke jalur hukum. Kasus ini diselesaikan akhirnya dengan kekeluargaan. Pihak sekolah akan mencabut berkas laporan ke Polres Sukoharjo. Lalu apa yang bisa menghentikan terjadinya aksi bully? Kita bahas. Telah bergabung bersama saya di studio Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda. Bu Erlinda, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya baca 84% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah dan terus bertambah. Jadi kalau untuk laki-laki saja, 3 di antara laki-laki itu 2 pasti mendapatkan kekerasan. Nah, 6 di antara anak perempuan kita itu 2 di antaranya mengalami. Jadi yang paling banyak mengalami kekerasan itu memang anak laki-laki kita. Di situ ada kekerasan secara bullying ataupun kekerasan seksual. Nah, mengacu pada kasus yang tadi kita lihat gambarnya, itu karena dibully akhirnya nekat. Apa yang terjadi? Iya, jangankan anak ya. Secara pola pikir, kalau kita tarik ke psikologi, dia belum punya kekuatan untuk mengendalikan emosional. SD, cara berpikirnya sangat dangkal, pengendalian emosional pun juga sangat minim, ditambah lagi pengawasan dari orang di sekitarnya. Ini kita harus lihat secara komprehensif. Mungkin pengawasan dari gurunya yang sudah mengetahui bahwa banyak sekali anak-anak kita itu yang dia bisa potensi sebagai pembuli atau dia yang dibully. Dari mana seorang anak sekolah dasar punya ide untuk membakar sekolahnya? Kalau dulu kan yang konvensional ya udah dibully, nangis, udah end up, udah. Iya, kan tapi jangan salah. Sekarang ini TV sudah masuk loh ke pedesaan. Internet itu sangat mudah sekali masuk di pedesaan, ya, melalui handphone dan sebagainya. Ditambah lagi yang paling krusial adalah tontonan-tontonan yang bisa lihat di VCD, bisa lihat di TV, ataupun dari hal-hal yang memang tidak mungkin seseorang, anak, kalau menurut ilmu psikologi, dia melakukan sesuatu tanpa ada memori di dalamnya. Paling tidak dia pernah membaca, pernah melihat, atau paling tidak dia pernah mengetahui dari orang lain. Mungkin, mohon maaf, dari tayangan film mungkin, tayangan sinetron mungkin, atau dia pernah melihat sendiri adegan yang seperti itu, entah ada di mana. Yang pasti dia merecall pada saat dia membakar itu, dia merecall apa yang di kepalanya itu ada. Korban dan pelaku bully juga sama berbahayanya dong ya? Karena kan kita selalu mengacu pada korban, tapi lupa bahwa yang membulinya juga punya masalah. Betul sekali. Yang pasti pelaku, korban. Korban bisa tidak hanya dia akan menjadi pelaku nantinya kalau dia tidak direhabilitasi, trauma healing dan sebagainya. Tapi yang pasti korban juga secara dampak panjang ya, dia akan mengalami fungsi sosial. Apa fungsi sosialnya? Dia tidak memahami siapa dirinya.
Di situ dia akan menjadi anak yang sangat agresif, pendendam, dan mohon maaf, saraf-sarafnya pun juga terganggu. Terganggu. Iya, jadi secara kejiwaan, dalam arti kata bukan sakit jiwa dia, tapi kita kan ada yang namanya perilaku kita, karakter kita. Nah, karakter kita ini dipengaruhi dengan tadi trauma-trauma yang akibat dia kena bully tadi. Contoh misalnya, kita dimarah, dibentak depan semua orang. Karakter kita pada saat itu pasti down. Tapi pada saat dia sudah punya suatu agresif, dia akan timbul dendam. Di hatinya dia akan berkata, saya akan balas dendam. Saya akan melakukan sesuatu hal yang kalian tidak pernah membayangkan itu saya akan lakukan. Kalau sudah terjadi seperti yang kita lihat tadi, sering dibully, siswi kesal dan bakar kelasnya, treatmentnya seperti apa? Karena kan tadi sudah tidak ke jalur hukum lagi nih, supaya yang korban tidak membuli lagi, yang pelaku juga nggak melakukan lagi. Iya, yang pasti anak pelaku ini dia sementara ini harus di-off-kan dulu. Sekarang udah sampai mana anak pelakunya? Iya, sekarang ini kan sementara ini disterilkan. Anak ini juga dalam arti kata sedang pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada psikolog di sana. Dan anak ini ya tidak bisa diterapi dengan terapi biasa. Atau misalnya terapi-terapi anak-anak yang mengalami bully-bully yang lain. Karena pada dasarnya pada diri anak ini tidak hanya ada suatu agresif di sana, tapi di situ juga dia ada satu fungsi pengendalian diri, fungsi sosial pada dirinya itu ada sesuatu yang miss di situ. Nah di sini teman-teman psikolog harusnya bisa melakukan suatu assessment dulu yang komprehensif, apa yang mengakibatkan dia semacam itu. Apakah hanya dilatar belakangi oleh bully-bully yang dilakukan oleh teman-temannya, atau jangan-jangan ada yang lain? Karena mengingat anak ini SD, itu yang harus digali dan digali terus sampai nanti akan ada satu kesimpulan bahwa oh anak ini penyebabnya tidak hanya dibully, tapi ada ketegangan-ketegangan yang lainnya. Tadi Anda bercerita sebelum kita on air, banyak sekali sebetulnya aduan-aduan tentang bully dan lain-lain. Kasus yang melibatkan anak sekolah dasar yang ekstrim seperti ini memang ada lagi? Yang pasti kasus ekstrim seperti ini tidak banyak, ya. Tapi bully-bully yang baik korban maupun pelaku melakukan tindakan yang di luar rasional kita banyak terjadi. Seperti? Contoh misalnya gini, di luar rasional anak ini hanya dibully. Ini konteksnya anak-anak ya? Anak-anak ya, membuli anak yang membuli anak, gitu ya. Yang korban bully itu dua-duanya anak gitu. Nah anak ini hanya dibilang, kamu nggak mampu ya, kamu anak orang, maaf gitu, orang miskin ya, gitu. Hanya dengan kalimat semacam itu, beberapa kasus ada sampai bunuh diri. Oh. Itu kan di luar rasional kita dong, ya kan? Ada ciri-cirinya kah, Bu Erlinda? Kita orang tua kan kadang juga nggak aware dengan anaknya ketika pulang, ya oh kayaknya baik-baik aja, tidak ada ciri-ciri fisik yang menangis dan lain-lain. Adakah ciri-cirinya ketika anak itu menjadi pelaku dan korban? Sangat mudah sekali. Kita tahu dong, kita kalau sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bijaksana, paling tidak, kalaupun tidak ada rapot di dalam tertulis, tapi rapot di dalam hati kita ada sebagai orang tua ataupun orang yang terdekat. Ya? Kalau pelaku dulu deh. Oke, pelaku dulu. Pelaku pasti akan menunjukkan suatu agresivitas, ya, pemarah ataupun anak kita ini tidak ada angin, tidak ada hujan, dia pasti akan teriak-teriak ataupun dia mudah sekali membanting sesuatu. Itu biasanya dia memang melakukan bully-bully terhadap temannya, atau misalnya bermain dengan teman-temannya, dia selalu ingin superior. Entah mainan siapapun diambil sama dia. Ini pelaku anak ya, maksudnya di bawah usia 12 tahun. Karena nanti di atas 12 tahun beda lagi ciri-cirinya. Nah, atau misalnya yang paling tampak terlihat pada saat kita bilang, "Dek, kamu sudah mandi belum?" Dia akan bentak. Kalau korban ciri-cirinya? Kalau korban biasanya jika anak ini memang dalam tanda kutip anak ini masih anak yang baik ya, dia belum tergerus oleh sikap bully orang lain, dia tadinya happy, itu tampak terlihat pasti sedih, walaupun tidak menangis. Dia cenderung akan diam, ataupun dia menarik diri, biasanya bisa makan bareng bersama orang tua, ataupun main bareng sama teman-temannya di luar, atau dia nanti ada satu hal yang dia tidak mau kembali ke sekolah. Mbak Erlinda, terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kita melihat banyak kasus yang menyakitkan hati kita sebagai orang tua berkaitan dengan anak-anak. Apa rekomendasi
Anda, KPAI untuk pemerintah supaya ya at least terminimalisasi? Iya, yang pasti dua hal yang harus kita lakukan. Dua hal ini kita tahu ada penyebab, ada pemicu. Dari penyebab pemicu inilah yang benar-benar harus kita minimize. Penyebab pasti kita tahu. Anak-anak yang kita dari anak kecil sampai anak yang menjelang dewasa, mereka itu butuh aktualisasi. Oleh karena itu orang tua sejogjanya harus bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan. Kayak kuncinya di orang tua sih ya. Tidak hanya orang tua, Tapi orang di sekelilingnya termasuk pemerintah daerah kita memberikan fasilitas ruang-ruang terhadap anak kita. Di bawah usia 12 tahun mereka butuh sekali yang namanya tempat bermain, tempat dia potensi tadi minat bakat mereka. dan kita kurang. Kita sangat kurang. Oke. Di atas 12 tahun, lebih lagi anak-anak kita, anak-anak remaja yang mereka inginnya disanjung, dipuji, dan mereka juga sama difasilitasi dan Bu sebagainya. Erlinda, Sayangnya terima kasih. waktunya ya. Sayangnya waktunya, tapi karena perbincangannya It's okay. memang menarik. Terima kasih telah bergabung di Saya Kompas. juga Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.